Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini Ibu akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang ekosistem. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem. Yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Selanjutnya yaitu menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan saling ketergantungan di antara komponen ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Jadi dapat kita lihat di sini, ini ada organisme, contohnya seperti kelinci atau serigala atau anjing yang berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sini yaitu seperti air. Jadi kelinci ini tadi butuh minum, lalu kemudian rumput-rumput ini butuh tanah untuk hidup, lalu kemudian serigala dan lain sebagainya ini butuh udara untuk bernafas ya. Jadi interaksi inilah yang disebut dengan ekosistem ya. Selanjutnya yaitu satuan-satuan ekosistem. Nah, jadi ekosistem ini disusun dari beberapa satuan-satuannya, yaitu yang pertama individu. Nah, kita lihat di sini ini yang disebut dengan individu. Ya. Individu itu adalah satu organisme. Nah, jadi kalau satu organisme itu disebut individu, contohnya di sini rusa. Kemudian individu-individu ini akan bergabung dan membentuk populasi. Nah, jadi populasi itu adalah sejumlah individu yang sejenis yang menetap di suatu wilayah. Contohnya tadi rusa-rusa ini akan bergabung dan akan membentuk populasi ya. Lalu kemudian populasi-populasi ini akan bergabung dan akan membentuk yang namanya komunitas. Jadi komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya ada populasi populasi kerbau atau populasi monyet, populasi burung hantu, populasi ini bergabung akan membentuk yang namanya komunitas. Lalu kemudian komunitas tadi akan bergabung dan berinteraksi dengan alamnya atau dengan benda yang tak hidup, contohnya dengan air, udara, tanah, itu akan membentuk ekosistem ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ekosistem adalah interaksi antara organisme yaitu makhluk yang hidup dengan lingkungannya atau yang benda tak hidup itu tadi. Lalu selanjutnya ada bioma. Jadi kumpulan ekosistem-ekosistem yang ada di bumi ini selanjutnya akan membentuk bioma ya. Nah, dan terakhir yaitu bumi ini tadi, lapisan bumi ini tadi akan bergabung dengan atmosfer, lalu kemudian selanjutnya akan membentuk yang disebut dengan biosfer ya. Nah, sudah sampai situ paham ya? Nah, kita masuk ke komponen ekosistem. Jadi apa saja sih penyusun ekosistem itu? Nah, dapat dilihat di sini. Komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi apa itu biotik dan abiotik? Biotik itu dari kata bio atau artinya life ya. Artinya biotik itu hidup. Nah, berarti komponen biotik itu ialah komponen yang terdiri dari benda-benda yang hidup. Contohnya apa saja? Contohnya seperti hewan, sel, kita manusia, tumbuh-tumbuhan, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Selanjutnya abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik itu dari kata a artinya tidak dan bio artinya hidup. Artinya komponen abiotik itu ialah komponen yang tidak hidup ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti batu, lalu kemudian atau tanah ya, air, udara, lalu kemudian panas atau suhu, lalu kemudian gunung dan lain sebagainya ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, untuk yang biotik ini tadi itu terdapat beberapa jenis ya, yaitu yang pertama ada produsen namanya. Produsen itu apa? Produsen itu artinya sesuatu organisme atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti ini tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini dia dapat menghasilkan makanannya sendiri ya. Nah, jadi dia termasuk ke dalam produsen.
Nah, selanjutnya, selain produsen, ada yang dinamakan dengan konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu artinya makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, atau dia membutuhkan organisme lain atau memakan organisme yang lainnya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita manusia. Kita nggak bisa ya buat makanan kita sendiri. Meskipun kita bisa memasaknya, pasti kita membutuhkan bahan-bahan lain ya. Atau contohnya seperti hewan. Nah, itu termasuk ke dalam konsumen ya. Konsumen. Nah, dan selanjutnya ada yang namanya decomposer atau pengurai. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bakteri dan jamur. Jadi decomposer ini tugasnya ialah menguraikan zat-zat sisa menjadi zat anorganik ya. Ini disebut dengan decomposer atau pengurai. Mas ini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pola interaksi. Nah, pola interaksi itu apa? Jadi, organisme ini tadi akan bergantung dengan organisme yang lainnya. Jadi, seperti kita manusia, tentunya tidak bisa hidup sendiri ya. Begitu juga dengan organisme-organisme lainnya. Jadi, karena adanya ketergantungan itu, dia akan membentuk suatu pola interaksi. Nah, pola interaksi yang pertama yaitu netralisme. Netralisme itu merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Artinya meskipun dia bersama-sama namun tidak mempengaruhi satu sama lain ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti domba dan ayam ini. Jadi ada domba dan ayam yang hidup bersama-sama namun mereka tidak mengganggu satu sama lainnya. Itu yang disebut dengan netralisme ya. Jadi dia tidak mempengaruhi. Si kambing makan rumput, si ayam makan cacing. Jadi tidak ada hubungannya atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yang pola interaksi kedua yaitu kompetisi. Nah, artinya persaingan antar individu sejenis untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Jadi di kompetisi ini ada persaingan antar individu yang sejenis ya. Nah, contohnya seperti apa? Dapat kita lihat di gambar ini, yaitu ada singa yang bertarung dengan singa lainnya untuk memperebutkan betinanya. Nah, atau sarana tumbuh dan berkembangnya ya. Jadi karena dia bersaing antar satu jenis sama ya organismenya, itu disebut dengan kompetisi. Selanjutnya yaitu pola interaksi predasi. Nah, predasi ini dari kata predator, yaitu interaksi antar pemangsa dan mangsanya. Nah, dapat kita lihat di gambar ini ya. Jadi yang disebut dengan pemangsanya yaitu ialah si harimau ini tadi, dan mangsanya adalah si rusa atau kambing ini tadi ya. Nah, jadi kalau dia ada yang memangsa dan dimangsa, itu namanya predasi atau predator ya. Predator itu nama si pemangsa ini tadi. Nah, paham ya? Selanjutnya yaitu pola interaksi yang keempat, yaitu parasitisme. Nah, kalian pasti pernah dengar kata-kata parasit ya. Parasit itu artinya suka merugikan. Nah, parasitisme itu artinya interaksi antar dua organisme berbeda jenis, di mana satunya diuntungkan dan satu pihaknya dirugikan. Nah, itulah yang disebut dengan parasitisme ya. Contohnya seperti ini. Nyamuk yang menggigit kita. Si nyamuk pasti diuntungkan ya, karena dia dapat makanan, kenyang, dan bahagia. Selain itu, kalau kita pasti dirugikan ya. Pertama gatel, kemudian merah. Yang ketiga yaitu belum tahu lagi kita si nyamuk ini membawa penyakit berbahaya apa ya. Nah, jadi kalau ada satu yang diuntungkan dan satu dirugikan, itu disebut dengan parasitisme. Selanjutnya yaitu pola interaksi yang kelima adalah mutualisme. Mutualisme itu interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bunga dan kupu-kupu. Si kupu-kupu ini tadi makan madunya atau nektar dari si bunga, jadi kenyang si kupu-kupu tadi diuntungkan. Sedangkan si bunga, karena si kupu-kupu ini datang, dia akan menggerakkan atau mempermudah proses penyerbukan bunga ini tadi, sehingga si bunga diuntungkan dan si kupu-kupu juga diuntungkan. Itu disebut dengan mutualisme ya. Selanjutnya yang keenam yaitu ialah pola interaksi komensalisme. Nah, komensalisme ini artinya interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi kalau komensalisme ini satunya diuntungkan, satunya lagi biasa aja ya.
Contohnya seperti ikan hiu dan ikan remora. Jadi ikan hiu ini tadi akan memakan makanannya, dan kemudian sisa makanannya ini tadi akan dimakan oleh si ikan remora. Nah, ikan remora diuntungkan bukan? Karena dia merasa kenyang. Tapi si ikan hiu dia tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, karena kalau sisa makanannya nggak dimakan pun ya it's okay ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi itu adalah pola interaksi komensalisme. Selanjutnya, pola interaksi yang terakhir yaitu amensialisme. Nah, amensialisme ini ialah interaksi antar organisme di mana salah satu organismenya itu menghambat pertumbuhan organisme lain. Jadi, satunya diuntungkan, satunya dirugikan, satunya biasa aja. Kalau amensialisme gitu ya. Jadi satunya dirugikan, satunya biasa aja, nggak berdampak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya seperti pohon pinus. Nah, pohon pinus ini tadi dia akan mengeluarkan yang namanya senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Sehingga apabila ada tumbuhan yang peka atau yang peka terhadap alelopati ini tadi, dia akan musnah atau akan mati kalau berada di sekitar tumbuhan pinus ini tadi. Namun tumbuhan pinus ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap itu. Jadi satunya dirugikan, yaitu tumbuhan-tumbuhan lain, dan si pinus ini tadi tidak mendapat pengaruh apa-apa ya. Jadi itu adalah pola interaksi amensalisme. Selanjutnya yaitu saling ketergantungan komponen biotik. Nah, jadi komponen biotik ini tadi dia akan saling bergantung. Nah, ketergantungan ini tadi akan membentuk suatu juga pola interaksi lainnya. Yang pertama yaitu adalah rantai makanan. Rantai makanan itu artinya proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Contohnya di sini dapat kita lihat, ini ada yang namanya produsen yaitu rumput atau tumbuhan ya, yang artinya dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi si rumput ini tadi dia akan mengalami fotosintesis dengan cahaya matahari dan kemudian akan menghasilkan energi ya. Nah, kemudian si rumput ini tadi kemudian akan dimakan oleh si belalang. Nah, karena dimakan ini tadi, maka belalang ini akan menjadi konsumen primer atau pemakan pertama ya, atau konsumen tingkat 1. Nah, jadi energi dari rumput ini tadi dimakan berpindahlah ke si belalang. Lalu kemudian belalang ini dimakan oleh si katak. Nah, si katak ini akan menjadi konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 ya, karena dia sudah memakan yang keduanya. Nah, jadi energi yang udah dimakan oleh si belalang tadi akan dimakanlah oleh si katak. Jadi si katak memiliki energi baru ya, karena sudah makan. Nah, selanjutnya si katak ini akan dimakan oleh si ular. Jadi si ular ini menjadi konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 ya. Jadi energinya akan ditransfer lagi ke si ular. Lalu si ular ini tadi dimakan lagi oleh si elang dan si elang menjadi konsumen final atau konsumen tingkat 4 ya. Jadi energinya tadi dipindahkan lagi ke si elang. Lalu lama seperti itu, lama kelamaan elangnya pun akan mati, dan ketika elang mati akan diuraikan oleh si dekomposer itu tadi, dan hasil diuraikan ini tadi akan dipakai lagi oleh si rumput ini tadi karena terserap di tanah itu tadi, dan gitu seterusnya sampai nanti ya. Nah, itulah yang disebut dengan rantai makanan. Ya. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk ke saling ketergantungan yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Nah, jadi jaring-jaring makanan ini adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, yang membentuk semacam jaring. Jadi rantai makanan itu tadi, dia akan berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya, dan akan berhubungan lagi dengan rantai makanan yang lainnya, dan maka dari itulah akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Karena otomatis seperti ini contohnya ya, tumbuhan ini tadi dimakan oleh tikus, dan tumbuhan ini juga dimakan si kelinci, tumbuhan ini juga dimakan si kambing, tikus ini dimakan burung hantu, tikus juga bisa dimakan kucing hutan, lalu kelinci ini bisa dimakan kucing hutan, dan kelinci ini juga bisa dimakan serigala. Jadi dia saling berhubungan antara satu rantai makanan dengan satu rantai makanan lainnya, sehingga kumpulannya itu akan membentuk suatu jaring-jaring makanan ya. Paham?
Jadi intinya jaring-jaring makanan itu ialah kumpulan dari rantai makanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 sampai dengan konsumen puncak. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini adalah piramida makanan. Jadi yang paling bawah itu disebut dengan produsen, lalu kemudian ini produsen ini jumlahnya paling banyak ya. Lalu selanjutnya dimakan oleh konsumen tingkat 1, jumlahnya agak lebih sedikit, lalu dimakan oleh konsumen tingkat 2 lebih sedikit lagi, dan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Maka dari itu jumlah dari si elang atau si ular ini jauh lebih sedikit ketimbang jangkrik, tikus, dan lain sebagainya, dan lebih sedikit lagi ketimbang pohon-pohon, rumput-rumputan, dan lain sebagainya ya. Jadi coba kalian bayangkan kalau seandainya ini kebalik nih, ular yang banyak sekali ular, lalu kemudian belalang sedikit, pasti takut ya kalau kita keluar rumah, atau tikus sedikit. Kalau kita ngelihat tikus kan ya ada tikus agak biasa aja ya ketimbang ngelihat ular. Nah, maka dari itu dibuat oleh Allah karena mereka makanannya itu terbatas ya, teman-teman semuanya. Anak-anak semuanya. Jadi ini si produsen ini tadi jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak ketimbang si konsumen final ya. Jadi semakin meruncing ke atas semakin sedikit jumlah organismenya. Nah, kita masuk ke yang paling penting, yaitu ialah tugas. Jadi kira-kira sudah paham ya materi hari ini. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman kalian, tolong dikerjakan tugasnya ya. Yang pertama yaitu buatlah suatu rantai makanan yang terdapat di lingkunganmu. Jadi kalian perhatikan di lingkungan kalian itu, lalu kemudian kalian buat menjadi rantai makanan ya. Yang kedua yaitu, apa akibatnya jika salah satu organisme dalam rantai makananmu itu musnah? Mengapa? Jadi kalau seandainya tiba-tiba nih kalian buat rantai makanan, terus tiba-tiba contohnya ya di dalam rantai makanan kalian itu ada tikus, terus tiba-tiba tikusnya musnah, nggak ada lagi tikus di dunia ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Lalu kenapa demikian? Nah, silahkan kalian jawab tugas ini tadi dan dikumpulkan ke ibu minggu depan ya. Nah, semangat ya. Selanjutnya, nah sudah selesai pelajaran kali ini. Semoga semuanya bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.